Baik saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat satu tema, yaitu tema yang saya bawakan adalah true faith. Ya. True faith. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Oke, nyambung ke ini. Oke, bisa di next. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Bisa tolong diklik. Ya, sambil menanti rekan-rekan multimedia untuk menyajikannya. Saudara-saudara, saya kira ayat ini adalah ayat yang bisa kita buka masing-masing di Alkitab kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Mari kita lihat sama-sama. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Oke, kita bacakan bagian firman Tuhan ini bersama-sama saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya jadi teringat impian masa kecil. Saudara punya impian masa kecil? Ini saudara dengan tenang, teduh melihat saya. Betul-betul saya merasa saudara sangat dekat dengan hati Tuhan ya. Sampai-sampai gak bisa berkata apa-apa ya. Saudara punya impian masa kecil? Iya. Saudara-saudara izinkan saya bagi sedikit impian masa kecil saya. Impian masa kecil saya diwakili dengan sebuah buku. Rich Dad, Poor Dad. Ada yang baca buku ini? Ada? Kalau ada boleh geleng-geleng kepala. Oke. Wah. Saya bersyukur karena di sini saya merasa entah saya sudah tua atau saya masih muda, saudara-saudara ya. Karena buku ini adalah buku yang saya baca waktu saya masih remaja. Dan buku ini menjadi sebuah buku yang menginspirasi saya banget. Karena buku ini menceritakan pengalaman atau pemikiran seorang bernama Robert Kiyosaki. Dia ini adalah seorang yang menceritakan bahwa dia punya dua orang papa. Seorang papa yang kaya dan seorang papa yang miskin, poor dad. Jadi papa aslinya dia sebut sebagai papa yang miskin. Bukan karena dia mau mengejek papanya, sama sekali tidak. Tetapi dia ingin katakan papanya itu rajin sekali. Kerja mati-matian, pergi pagi pulang malam, menghasilkan uang. Tetapi masalahnya adalah papanya tidak tahu cara memanage uang. Sehingga meskipun bekerja dengan sangat keras, yang terjadi adalah tetap aja hidupnya tidak kaya-kaya amat. Itulah sebabnya dia bilang papanya adalah papa yang miskin. Sekali lagi bukan karena dia menghina. Tapi kemudian dia juga punya seorang papa yang adalah papa angkat. Dan papa angkat dia adalah seorang papa yang kaya sekali. Dia mengatakan begini, papanya yang miskin dan papanya yang kaya sebenarnya tidak jauh berbeda. Dua-dua sama-sama bekerja dengan keras. Cuman papanya yang kaya tidak terlalu bekerja keras. Karena apa? Karena dia mampu membuat uang bekerja untuk dirinya. Wah enak juga ya. Kalau uang bisa bekerja buat kita. Istilahnya adalah passive income. Nah, saudara-saudara, saya tumbuh besar menjadi seorang anak yang berpikir bahwa wah ini impian saya. Saya ingin jadi orang kaya. Saya benar-benar ingin menjadi seorang yang punya passive income, saudara-saudara. Dan itulah yang membuat saya akhirnya masuk kampus S1 saya masuk IT saudara-saudara di Surabaya. Dan impian saya cuma satu, jadi orang kaya. Saya nggak tahu saudara-saudara berapa banyak dari saudara yang memikirkan hal yang sama. Tetapi kita mungkin mengenal tokoh ini. Jack Ma. Seorang yang kalau saudara baca kisah hidupnya, dia itu di SD sempat dikeluarkan atau drop out 2 kali. Bayangkan drop outnya dari SD. Nggak ada harga dirinya bukan? Bahkan dikatakan dia itu berulang kali mau masuk Harvard tapi ditolak. Tapi kita tahu sama-sama bahwa dia adalah seorang yang pada akhirnya menjadi salah seorang terkaya di China, bahkan di dunia. Mungkin kalau saudara yang ada di orang-orang yang ada di internasional, saudara mungkin tidak terlalu familiar, saudara mungkin kenal yang ini di nasional. Ceritanya sangat menginspirasi kita. Apa itu? Seorang yang tadinya kuli atau seorang yang tadinya cuma pekerja biasa, saudara-saudara akhirnya menjadi salah satu orang terkaya. Siapa namanya, ada yang tahu? Bob Sadino. Iya. Saudara, cerita-cerita ini adalah cerita-cerita tentang impian.
menginspirasi kita bagaimana nanti kita mau jadi seseorang yang punya atribut, mungkin katakanlah kalau dalam cerita saya kekayaan. Saya ingin menjadi orang kaya waktu kecil. Saya nggak tahu saudara punya impian apa. Atau mungkin sebagian dari saudara bayangannya adalah, waduh ini hamba Tuhan duniawi sekali ya, begitu ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa saya juga manusia biasa, saya masih menepak lantai saudara-saudara ya. Jadi saya punya impian-impian yang dulu saya pikirkan. Tapi masalahnya adalah ketika saudara sampai menjalani hidup, mendapatkan realita, saya mau tanya, apakah impian saudara itu sama dengan realita yang terjadi? Sama? Sama? Saya menduga hampir semua di antara kita ketika berjumpa dengan realita, kita tidak menemukan kesamaan dengan impian kita. Kadang-kadang saudara waktu kecil kita ingin menjadi yang begini, ternyata jalan hidup membawa kita ke sini. Kita ingin begini, ternyata jalan hidup membawa ke sini. Kita ingin begini, realitanya tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa kita kecewa? Karena harapan kita tidak terwujud. Saudara, hari ini begitu banyak orang sedang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Atau mungkin sebagian di antara kita sedang mengalami kegelisahan dalam hidup. Kenapa? Karena kita sedang terganggu harapannya. Harapan kita sedang terganggu dan apa yang kita harapkan itu ternyata tidak terjadi. Some of us mengalami kegelisahan dalam keluarga kita. Kenapa? Karena harapan kita akan keluarga impian tidak terjadi. Hubungan kita dengan pasangan gak berjalan dengan baik. Hubungan kita dengan anak atau anak dengan orang tua tidak berjalan dengan baik. Kita ngalamin kegelisahan dan kekhawatiran. Dalam pekerjaan kita punya harapan. Tapi harapan itu belum tentu benar-benar tercapai. Saudara dalam pertemanan, saudara punya harapan. Tetapi masalahnya harapan saudara belum tentu sesuai realita. Nah saudara-saudara, kegelisahan yang sama sebenarnya menjadi latar belakang dari ayat yang tadi kita baca. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu ayat punya konteks. Dan konteksnya adalah kegelisahan para murid. Kalau saudara baca di dalam pasal 13 ayat 36. Saudara akan menemukan para murid bertanya, Tuhan kemanakah engkau akan pergi? Bagian ayat sebelumnya saudara ketemu Yesus bilang begini sama para murid. Telah tiba waktunya. Anak manusia akan diserahkan. Telah tiba waktunya, aku akan menyerahkan diriku. Aku akan pergi meninggalkan engkau. Gaduh semua. Loh, Tuhan engkau akan pergi kemana? Menurut saudara apa yang bikin mereka gaduh? Apa yang bikin mereka gaduh? Saudara, saya kasih saudara konteks lebih besar. Apa itu konteksnya? Kalau saudara ingat 5 hari, ya jadi peristiwa Yesus ngomong ini itu pada saat perjamuan malam terakhir ya, Last Supper. 5 hari sebelumnya Tuhan Yesus itu masuk kota Yerusalem. Dan waktu Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, saudara ingat dia disambut dengan apa? Disambut dengan puji-pujian. Disambut dengan daun palma. Saya ingat sekali waktu saya masuk pertama kali. Anyway, saya tadi mungkin belum cukup memperkenalkan diri. Saya sudah 12 tahun pelayanan di GKY. Saudara. Saya sejak pertama kali lulus praktek 1 tahun saya di GKY Citra Garden di Jakarta. Waktu saya masuk Citra Garden bertepatan dengan momen Paskah. Dan itu pertama kali GKY Citra saya melihat gereja GKY Citra waktu itu bikin perayaan Minggu Palma. Dipetik saudara itu daun palma betulan. Dibagi kepada jemaat pegang satu-satu. Jadi perayaan Minggu Palma itu jemaat melambaikan daun palem. Saudara mengerti daun palem? Saudara lihat saya dengan tatapan penuh arti. Saya khawatir saudara, saya mesti jelasin daun palem itu kayak gimana. Daun kelapa ya mungkin ya. Kalau saudara enggak paham atau mungkin daun katuk aja lah supaya amannya begitulah ya. Saya nggak tahu di Makassar pernah bikin nggak itu? Pernah ya. Nah saudara, saya sebagai mahasiswa praktek saya terpesona juga. Wih, ini gereja niat sekali ya daun palem. Wah, melambai-lambai. Waktu itu seperti suasananya saya pikir seperti Yerusalem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Mesias datang. Saudara, waktu saya pertama kali praktek pikiran saya begitu. Tapi makin lama saya mempelajari firman Tuhan, saya makin bertanya. Oke,
mereka menyanyikan Hosana. Mereka menyambut kedatangan Yesus sebagai Mesias. Tapi apakah pikiran mereka tentang Mesias hari itu sama seperti kita hari ini? Menurut saudara, siapa itu Mesias? Yesus, iya. Siapa itu Yesus? Mesias, makasih. Sampai besok kita ngomongin sama aja. Mesias itu apa? Mesias itu siapa? Mesias itu artinya yang diurapi. Yang akan menyelamatkan umatnya. Oke? Makanya disebut keturunan Daud. Tapi saya tanya, menyelamatkan dari apa? Dari? Yang kita pahami hari ini Mesias menyelamatkan kita dari dosa. Tapi 2000 tahun yang lalu ketika seluruh isi Yerusalem menyambut Yesus, apakah mereka memahami Yesus menyelamatkan mereka dari dosa? Tidak. Yang mereka pikirkan adalah Yesus menyelamatkan kita dari penderitaan kita. Penderitaan orang hari itu apa? Apa penderitaannya saudara-saudara? Hah? Dijajah bangsa Roma. Mereka mengalami penjajahan. Dan mereka menyambut Yesus sebagai Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan. Cara menyelamatkan dari penjajahan apa? Apa saudara-saudara? Berperang. Itulah pikiran para murid. Gini. Kalau saudara sakit, saudara minta didoakan untuk sembuh. Betul? Kalau saudara sakit, adakah yang minta didoakan Musa Budiono? Saya sakit. Oke, mau didoakan apa? Tolong doakan supaya selama sakit ini saya bisa dengar musik klasik. Ada yang begitu? Nggak nyambung, saudara-saudara. Kalau sakit, doanya adalah untuk sembuh. Kalau dalam masalah pekerjaan lagi punya hutang, doanya adalah untuk bebas hutang. Betul ya? Kalau dijajah, doanya untuk dibebaskan. Dan cara dibebaskan adalah caranya perang balik. Saudara-saudara, bayangan para murid hari itu adalah Yesus akan berperang. Mau tahu buktinya? Mau tahu buktinya? Mau tahu buktinya? Waktu Yesus ditangkap di Getsemani, ada salah seorang murid yang mengeluarkan apa? Alkitab, bukan. Mengeluarkan pedang. Dan menebas telinga hamba imam besar. Siapa murid itu namanya? Reinhard? Oh bukan. Petrus. Betul? Karena dalam pikiran para murid adalah Yesus akan berperang. Itulah sebabnya kenapa mereka kaget, mereka gelisah karena Yesus bilang aku akan pergi ke tempat yang kamu tidak tahu. Loh, kok begitu Tuhan? Bukankah engkau harus bersama kami untuk berperang? Bukankah engkau akan menyatakan kuasamu? Menarik ya saudara ya? Saudara, saya ingin tunjukkan apa sama saudara? Para murid punya impian. Para murid punya harapan. Tapi harapannya keliru. Kenapa? Karena mereka itu menginginkan Yesus berperang untuk mereka. Menyelamatkan mereka sebagai Mesias. Sebagaimana Daud menyelamatkan bangsa Israel. Mengalahkan penjajahnya. Mereka bermimpi Yesus datang sebagai Mesias yang akan mengalahkan orang dengan pedang. Tetapi harapannya salah. Tapi jangan lupa satu hal. Para murid percaya tidak Yesus Maha Kuasa? Halo? Percaya tidak Yesus Maha Kuasa? Percaya. Mereka melihat Yesus meredakan angin ribut. Keren ya? Mereka melihat Yesus membangkitkan orang yang mati. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang lumpuh berjalan. Dia membagi makanan. Membagi 5 roti dan 2 ikan. 12 bakul sisanya. Saya mau tanya, iman para murid besar tidak? Besar. Bahkan mereka bisa nyanyi. Engkau jawaban dalam. Saudara udah tahu lagu itu? Hidupku. Coba nyanyi sedikit lah saudara-saudara ya. Jangan terlalu kalem begitu saudara. Saat teduh malam-malam ya. Bahkan mereka bisa nyanyi bahwa engkau tuh jawaban. Mereka yakin Yesus itu jawaban. Mereka berharap bahwa Yesus yang akan menjadi jawaban untuk permasalahan mereka. Oke, saya mau tanya. Imannya para murid besar tidak? Besar tidak? Besar. Tapi imannya benar tidak? Tidak benar. Hari ini saudara-saudara,
banyak di antara kita suka mendengar khotbah dan isi khotbahnya rata-rata lebih banyak iman yang besar atau iman yang benar. Besar. Hei, kamu itu mesti punya iman yang besar. Apa itu? Iman yang kuat. Saya bersyukur di Pak Pendeta, anakku imannya besar. Anakku imannya kuat. Saya bersyukur. Kenapa? Dapat pasangan beda agama tapi imannya kuat. Bangga. Kenapa? Imannya kuat. Imannya benar. Menurut saya imannya kuat tapi dapat pasangan tidak takut akan Tuhan. Menurut saya itu imannya kuat. Kuat kemana itu menurut saya? Tapi kita tidak bahas tentang pasangan ya. Nanti lain waktu kita bahas, saudara. Tapi hari ini banyak orang itu cuma menekankan tentang iman yang besar. Iman yang kuat. Percaya kepada Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan. Aku mau percaya kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjadikan aku. Betul? Aku mau percaya kepada Tuhan supaya aku tuh jadi kaya. Aku mau percaya kepada Tuhan karena Tuhan mau memberkati aku. Saya tuh termasuk salah seorang yang pernah jalan-jalan atau sebelum sibuk banget, saya punya waktu untuk jalan-jalan beberapa kali ke kota-kota termasuk ke luar negeri. Di sekeliling Indonesia. Ada satu negara jadi favorit saya saudara. Negara tetangga kita. Ada yang bisa tebak? Singapura? Enggak. Singapura bosan. Saya lihat gedung bosan saya. Apa? Wah, Australia kejauhan Pak. Mahal tiketnya. Apa? Malaysia? Enggak. Malaysia sama Jakarta enggak ada bedanya. Ya. Menurut saya enggak ada beda jauh kecuali durian musang king. Negara salah satu yang menjadi tujuan saya favorit adalah Thailand. Thailand, tetangga kita. Kenapa? Kenapa saudara? Itu nasi babinya enaknya minta ampun. Kiri kanan kulihat saja babi dan babi ya begitu. Itu negara ndak ada isu haram-haraman. Enak sekali itu babinya. Tapi saya baru datang ke Makassar baru saya sadar. Di sini juga ternyata banyak babinya. Saya di Makassar sudah 2 hari saudara. Tapi tidak pernah sekalipun kudapati perutku kosong. Karena orang Makassar porsinya mengerikan. 2 jempol untuk orang Makassar makanannya. Enak-enak. Ini bukan kode saudara-saudara ya. Itu kan ngomong babi lupa saya ngomong apa. Thailand. Saya suka Thailand. Itu bukan semata karena makanannya enak. Tetapi saya suka karena saya memperhatikan orang Thailand itu punya keunikan. Mereka punya kebiasaan hidup, pandangan hidup itu. Saya kalau datang ke satu negara yang saya perhatikan tuh filosofi hidup orangnya. Saya perhatikan orang-orangnya ini bagaimana sih. Saya liatin, saya amati. Biasanya saya suka duduk di pojokan, minum kopi sambil saya liatin orang-orangnya. Dalam pikiran saya apa yang membuat mereka ini begini dan begitu. Saya perhatikan orangnya lalu langitnya cepat atau jalannya pelan, slow. Saya perhatikan bagaimana tata kotanya, saya perhatikan orang-orangnya tuh hidup kayak bagaimana. Orang Thailand itu menarik, kenapa? Karena mereka itu menyempatkan diri setiap pagi, mereka kalau pergi kerja, mereka mampir dulu. Kemana saudara? Di Thailand itu hampir setiap 10-50 meter itu ada patungnya. Entahkah patung, bahkan pohon. Mereka mesempatkan diri untuk beli itu bunga atau mereka beli makanan atau mereka beli Fanta. Mereka taruh itu di patung sambil mereka doa. Dalam hati saya lihat, waduh minum Fanta ya dewanya ya. Langsung seketika otak bisnis saya jalan. Kayaknya kalau saya tinggal Thailand saya tahu saya punya kerja apa. Saya kumpulkan Fanta-Fanta ini saya jual lagi ini nanti ya. Mereka doa. Minta doa terus mereka jalan. Doa terus mereka jalan. Saya perhatikan, mereka sangat giat beribadah. Giat sekali beribadah. Mereka punya dewanya, mereka doa. Tapi satu hal dalam hati saya muncul dalam pikiran saya. Mereka doa itu sebenarnya tujuannya ke siapa? Halo? Ke siapa? Mereka gini. Mereka doa itu sebenarnya mereka menyembah siapa? Pohon? Patung?
Patung gajah? Patung apa lagi? Orang apa? Dewi? Patung apa? Mereka menyembah siapa? Hah? Kok saudara ragu-ragu begitu? Saudara boleh mereka mengatakan mereka menyembah pohon. Bahkan kalau saudara tanya mereka, mungkin mereka juga mengatakan mereka menyembah dewa. Atau mereka menyembah rohnya. Apapun boleh silakan. Tapi sebenarnya apa yang mereka sembah itu terlihat dari apa yang mereka doakan. Setuju gak sama saya? Dan yang mereka doakan adalah kepentingan diri mereka sendiri. Kalau tidak ada kepentingan untuk mendoakan diri sendiri, mereka akan menyembah gak? Hah? Belum tentu. Sehingga saudara yang saya perhatikan adalah banyak orang Kristen mungkin hari ini, mohon maaf, menuding. Menyembah patung. Menyembah ini. Tapi doanya orang Kristen tidak beda jauh sama mereka. Banyak orang Kristen mungkin pikirannya seperti mereka. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jaga saya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bikin saya kaya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya ini sembuh. Oh saudara, tidak salah. Saya ulang ya, tidak salah kita berdoa minta perlindungan kepada Tuhan. Tidak salah. Tidak salah kita berdoa karena kita menyandarkan diri kepada Dia. Tidak salah. Tetapi menjadi salah ketika ada orang Kristen, lalu kemudian ketika melihat hidupnya tidak diberkati, lalu kemudian mengatakan apa? Tuhan jahat. Ketika melihat hidupnya tidak lancar, lalu kemudian mengatakan apa? Tidak benar. Atau kemudian mengatakan apa? Imannya kurang besar. Saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa saya katakan pentingnya punya iman yang benar. Bukan iman yang cuman besar. Kita sering doa minta supaya Tuhan lancarkan hidup kita. Amin. Bahkan ada yang bilang, kalau dia jodohmu lancar-lancar gitu. Betul tidak saya pakai di-nya? Betul ya? Saya sampai sekarang masih bingung kapan pakai Miki Diji. Kalau itu lancar, itu Tuhan berkenan. Buka usaha kalau lancar Tuhan berkenan. Halo? Kata siapa? Lancar itu artinya Tuhan berkenan. Lancar pergi ke tempat prostitusi artinya Tuhan berkenan? Tidak loh. Lancar dan tidak lancar itu bukan bukti Tuhan berkenan atau tidak. Saya kasih tahu, saya kasih satu ilustrasi. Saudara, waktu saya masih pelayanan di Citra, saya diundang pelayanan di retreat Greenfield di Jakarta, di Lembang, Bandung. Waktu itu saudara-saudara saya, karena besok paginya bertepatan kita ada semacam sil remaja di gereja, jadi saya putuskan saya mesti turun dari Greenfield selesai itu dari Lembang, Bandung. Saya mesti turun jam 11 malam atau jam 12 malam. Karena pagi subuhnya saya harus menyambut anak-anak remaja Citra. Akhirnya saudara-saudara apa yang terjadi? Saya pikir karena saya mesti turun subuh tengah malam, saya takut. Saya takut kalau nanti saya ngantuk di tengah jalan. Sebagai pembina remaja yang baik, saya ajak anak-anak remaja saya. Jadi saya, kalau saudara pembina remaja saudara ngajak saudara kemana-mana bukan berarti karena dia baik saudara ya. Karena dia takut ngantuk. Tapi tidak berlaku untuk Rolls Reinhardt di sini ya. Saudara, waktu saya turun dari Lembang, waktu saya turun, saya udah bilang sama mereka, kalian jangan tidur loh. Waktu kalian tidur, tujuan destinasi kita cuma 2. Apa kok? Yang pertama, rumah Bapa di sorga. Atau kalau tidak rumah Bapa di sorga, kita ke UGD, rumah sakit. Syukur-syukur rumah sakit, kamar mayat, iya kan begitu. Lalu mereka bilang, oke kok, kita tidak akan tidur. Yang ngomong paling besar tidak akan tidur, sudah jadi onggokan daging di belakang. Tidur dia di mobil paling belakang. Aduh, dalam hati saya, keterlaluan dia udah tidur. Tenang kok, yang lain bilang, tenang kok kita tidak akan tidur. Ternyata yang ngomong tidak akan tidur, di baris kedua tidur juga. Sisa terakhir, yang paling sebelah, siapa? Ketua remaja. Ngobrol, abis ngobrol diam sejenak, ngorok dia. Habis dalam hati saya, waduh. Saudara, tol itu saya sangat suka. Siapa yang sini suka jalan tol? Ya kayaknya saudara gak nyetir ya. Ginilah, saudara kalau nyetir saudara suka jalan lancar atau suka jalan macet? Lancar. Saudara
waktu saya turun dari tol. Saya suka sekali jalanan lancar. Tapi waktu itu saudara, saya nyetir saking lancarnya, tiba-tiba saya baru sadar, saya sudah hilang, 5 detik itu saya hilang. Nyetir saya tidur. Tahu-tahu saya sadar saya sudah pindah jalur. Wih, kaget saya. Waduh, saya langsung, saya tampar ini muka. Saya tampar, saya cubit, saya tampar terus. Saya tidak boleh tidur. Tapi saya mesti tiba secepat mungkin ke Citra. Karena besok pagi sudah ada sil remaja. Saudara, akhirnya ketika kami belum sampai, jadi tol itu dari Lembang turun sampai ke Jakarta Barat itu panjang. Tapi akhirnya saya putuskan untuk turun saudara-saudara daerah Jakarta Selatan. Kenapa? Karena saya lebih baik turun tol daripada saya terus jalanan lancar saudara-saudara. Saya lebih baik turun ketemu lampu merah, ketemu jalan rusak, ketemu belok-belok saudara-saudara daripada saya lancar sampai di tujuan. Saudara setuju dengan saya? Kenapa? Kenapa? Karena yang lancar bisa jadi akan membuat kita terlena. Amin. Hari ini ada di antara saudara hidupmu tidak lancar. Halo? Halo? Hidupmu kurang lancar. Dan engkau merasa Tuhan tidak sayang sama kamu karena yang lain hidupnya lancar. Saya kasih tahu, mungkin bahkan kemungkinan besar karena hidupmu tidak lancar, justru itu membuktikan Tuhan tuh sayang sama kita. Coba senggol dulu kiri kanan, kasih tahu, hidupmu tidak lancar, itu karena Tuhan sayang sama kamu. Kasih tahu, serius. Coba senggol dulu, aduh kenapa tidak senggol-senggol ya? Saya tidak suruh tendang loh, senggol saja. Elus saja, elus. Tapi bukan muhrimnya jangan ya. Elus, kasih tahu. Kalau hidupmu hari ini tidak lancar, bisa jadi itu karena Tuhan sayang sama kamu. Kasih tahu. Karena kalau hidupmu terlalu lancar, engkau tergelincir dan engkau hancur. Jadi lancar dan tidak lancar itu bukan intinya. Iman yang benar itu penting. Bukan cuma sekadar berkoar-koar, imanku harus besar. Makanya Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa Yesus ngomong akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Yesus bukan sedang ngomong tentang jaminan mati masuk surga semata. Tapi Yesus sedang ngomong bahwa percaya kepadaku karena akulah jalan itu sendiri. Apa artinya Yesus adalah jalan itu sendiri? Yesus tiduran di tanah terus kita jalan begitu? Bukan itu. Apa artinya Yesus jalan? Saudara, saya kasih tahu bahwa di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14, Yesus ngomong tentang 2 jalan. Anyway, sebelum itu, kalau saudara perhatikan sebelum kekristenan ada, para murid Yesus itu disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Oke? Kata Kristen munculnya di mana? Di sebuah kota namanya Antioquia. Kata Kristen itu apa sebenarnya? Hinaan kepada orang-orang yang konyol dan bodoh menurut dunia. Karena mengikut seorang Yesus yang disebut Kristus yang mati di kayu salib. Itu hinaan. Kapan-kapan kita bahas. Tapi saudara-saudara, orang-orang yang mengikut Yesus itu disebut mengikut jalan Tuhan. Apa sih jalan Tuhan? Jalan Tuhan itu ada sebuah istilah yang menyebutkan tentang the way of life. Sebuah hidup yang mengikuti sebuah jalan. Jalan apa? Di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14 Yesus ngomong tentang 2 jalan. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ada 2 jalan. Yang pertama disebut sebagai kebinasaan. Dan yang kedua disebut sebagai kehidupan. Yang binasa itu apa? Luas. Yang kehidupan itu apa? Sempit. Kenapa luas dan kenapa sempit? Bukan karena habis dana saudara-saudara. Bukan. Tidak bisa bebaskan lahan. Bukan. Kenapa luas dan kenapa sempit? Karena yang luas itu gampang. Kenapa gampang? Karena gampang sekali untuk hidup menurut dunia. Karena gampang sekali untuk hidup mengejar keinginan diri sendiri. Betul?
Gampang, tidak usah susah-susah untuk menyangkal diri dan pikul salib. Sedangkan jalan yang sempit, jalan yang susah. Apa itu? Menyangkal dirimu sendiri. Ikut Yesus sungguh-sungguh. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Banyak orang mengatakan, aduh ikut Yesus susah ya, ikut ini enggak boleh, itu enggak boleh. Itu konsekuensi. Mengikut Yesus menuntut penyangkalan diri. Menjadi orang Kristen menuntut penyangkalan diri. Supaya apa? Supaya ekspektasimu benar. Berdasarkan nilai-nilai yang benar. Hidup mengejar yang benar. Saudara, hidup ikut dunia, itu tuh kadang kita sebagai orang Kristen di tengah dunia itu tuh kayak terasing, iya gak sih? Betul gak? Karena dunia mengajarkan kita apa itu hidup yang berhasil. Apa itu sukses? Saudara tidak ingin sukses? Apa itu sukses? Hah? Sukses itu Pak bukan nyetir Avanza, nyetir Alphard. Itu sukses. Dunia ngajarin kita begitu bukan? Pak, enggak usah muluk-muluk. Kita pergi ke mall Panakukang nah gitu kan. Pergi ke mall Panakukang, masuk diperiksa oleh satpam. Alphard di depan jalan, di depan ini masuk. Oh silakan Pak, hormat. Alphard, betul? Kita pakai Avanza. Stop. Periksa dulu, periksa. Buka. Betul? Dunia mengajarkan kita begitu kan? Tanpa sadar akhirnya kita ingin. Saya juga mau naik Alphard. Tanpa sadar kita mengikuti prinsip dunia. Dan kalau kita tidak dapat Alphard, kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan, engkau salah. Engkau tidak memberkati aku. Betul? Karena kita dengar kesaksiannya selalu apa? Tuhan tuh memberkati saya. Akhirnya saya bisa beli Alphard. Oh, begitu ya. Imannya besar ya. Supaya apa? Mengikuti keinginanku. That's not the true faith. Hari ini kumpulan ibu-ibu ketemu sosialita. Yang satu bawa Balenciaga. Saudara tahu siapa Balenciaga? Tahu ya? Saya ngomongnya pelan ini. Saya takut. Yang satu bawanya LV. Yang satu bawanya gagang laci. Saudara, di tengah-tengah begini terus kita, aduh kayak bagaimana ya. Saudara, dunia kita adalah dunia yang betul-betul membentuk pikiran kita. Sadar enggak sadar? Orang bilang ada uang abang di, enggak ada uang abang di. Puji Tuhan. Tuhan aku minta Tuhan abang yang ada uang. Kau jangan lupa nona-nona. Kalau ada uang abang bisa punya simpanan. Syukur-syukur simpanannya di safe deposit, safety box. Simpanannya di apartemen kau mati. Betul? Karena dulu ada orang datang sama saya. Aduh Pak, saya enggak nyangka suami saya begini. Dulu setia banget. Waktu kuliah pakai motor butut rela-rela. Hujan badai bawa nasi goreng Pak. Ternyata sekarang sudah punya simpanan. Dulu dia setia. Bukan dulu dia setia Bu. Dulu dia tidak punya kesempatan punya simpanan. Setelah punya uang baru dia punya SIM. Ibu-ibu, Anda ingin doakan suami Anda kaya atau miskin sekarang? Enggak. Saya percaya suami-suami di sini takut akan Tuhan. Amin. Yang amin kok ibu-ibu bukan suaminya. Hah? Takut akan istri. Saudara lihat gak? Ada banyak orang terlihat hidupnya bahagia. But mereka hidup tapi padahal mereka mati. Itu maksud Yesus. Ada orang-orang yang hidup kelihatannya tapi hidupnya berdasarkan dunia. Itulah sebabnya Yesus mengatakan mereka binasa. Kenapa? Karena mereka hidup tanpa nilai kebenaran. Mereka hidup tanpa kebenaran. Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran. Dan itu satu paket. Jalan dengan kebenaran dan kalian ingin dapat hidup, ikut aku kata Yesus. Tapi banyak orang tidak ikut aku. Mereka ikut dunia. Mereka terlihat seperti hidup tapi mereka mati. Tahu zombie? Tahu zombie?
Saya paling suka nonton film zombie. Dulu waktu SD saya suka bolos untuk gara-gara nonton zombie Cina itu loh. Zombie itu mayat hidup. Kalau lihat daging lewat, apa yang terjadi? Dia kejar itu daging. Bukan daging saudara ya. Manusia lah begitu. Dia kejar itu manusia supaya apa? Dia gigit, dia isap darahnya. Dia tidak ada pikir yang lain. Dia cuma kejar apa yang dia inginkan. Berapa banyak orang Kristen kayak begitu? Kelihatan Kristen, pergi ke gereja. Tapi hidup berdasarkan hawa nafsunya. Itu yang Yesus bilang. Engkau mati. Engkau binasa. Apa itu binasa? Banyak kita berpikir binasa itu masuk neraka, betul ya? Ya, betul enggak? Takut masuk neraka toh? Di neraka itu siapa yang jadi berkuasa? Hah? Siapa yang berkuasa? Iblis, Pak. Lalu saya mau tanya, iblis dihukum di mana? Hah? Di neraka. Betul? Jadi bagaimana caranya dia berkuasa sambil dia dihukum? Itu tandanya kita tidak paham apa itu neraka. Kita kecampur teologi kita dengan dunia, kepercayaan dunia. Bagi saya neraka itu yang kayak begini tidak menakutkan. Neraka itu sebenarnya adalah ini. Apa itu? Ketika engkau dan Tuhanmu putus. Ketika manusia putus hubungan sama Tuhan dan manusia cuma hidup untuk memuaskan keinginannya. Itu neraka. Sudah berapa waktu yang lalu ada sebuah pesawat di bandara Austin di Amerika, saudara, terjadi sebuah insiden yang hampir menjadi tabrakan pesawat paling besar di dekade ini. Jadi ada sebuah pesawat, saudara, pesawat Southwest dari airlines ya, Southwest Airlines. Itu dia mau take off, saudara. Waktu dia mau take off, entah bagaimana miskomunikasi dengan menara pengawas. Apa yang terjadi? Dia mau jalan saja. Lalu tiba-tiba menara pengawas kasih tahu, abort, Southwest, abort. Why? Karena pesawat FedEx mau mendarat. Ini gambarnya sudah di flight radar. Itu pesawat Southwest yang kuning itu. Pesawat FedEx mau mendarat, saudara-saudara. Dan waktu itu kalau sampai itu pilot tidak dengar itu menara pengawas, itu pesawat pesawat kargo FedEx itu hantam itu pesawat Southwest, habis dia. Itu waktu mendarat itu pesawat, itu benar-benar di depan ruang pilot, saudara. Mendarat. Saudara, ilustrasi ini mau gambarin apa? Bahwa dalam hidup itu cuma ada satu jalan. Seperti pesawat mau take off tapi ketika jalan itu cuma satu-satunya kita tidak benar-benar dengerin kata Tuhan. Apa yang terjadi? Dengerin kata menara pengawas, apa yang terjadi? Tabrakan. Dalam hidup cuma sekali. Hidup cuma kalau kita tidak dengar-dengaran kata Tuhan, apa yang terjadi? Konyol. Hari ini banyak orang bukan mau buka telinga dengerin kata Tuhan. Tapi kasih tahu Tuhan, gini loh caranya Tuhan. Makanya doanya maksa ngotot sama Tuhan. Malah dibumbuin iman mesti besar. Sebagai sebuah penutup, saya mau kasih quotes ini. Akhirnya penutup, saudara. Habis ini pulang bisa makan nasi goreng ya. Iman yang besar menurut saya bukan yang paling utama. Yang penting adalah iman yang benar. Iman yang besar katanya bisa memindahkan gunung. Luar biasa ya. Tetapi lebih penting iman yang benar. Karena iman yang benar kalau kita punya, itu tidak akan kita tergeser dari Tuhan. Meskipun gunungnya tidak berpindah. Hari ini kita terpesona dengan kisah-kisah gunung yang berpindah, masalah yang terangkat dan sebagainya. Tapi maaf kata, bagi saya iman yang benar itu adalah dalam keadaan duniamu hari ini yang mungkin belum lancar. Mungkin duniamu hari ini belum cukup baik. Tetapi imanmu tidak bergeser daripada Tuhan. Itu iman yang sesungguhnya.